Indonesia. Bir, kemarin sempat nonton Olimpiade Tokyo nggak? Seru banget ya, apalagi Indonesia juga dapat emas. Aku nonton dong, apalagi pas bagian bulu tangkis ganda putri. Jadi aku nggak lewatin itu, nonton berkali-kali bahkan. Nah Bir, di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin terdapat berapa hal menarik nih. Oh bentar David, kamu sebut 2020 kan ya? Tapi kan itu tahun 2021. Oh enggak, jadi gini Bir, Olimpiade Tokyo ini seharusnya dilaksanakan pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. Tetapi sayangnya harus ditunda karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Meski penyelenggaraannya pada 2021, para komite Olimpiade Tokyo memutuskan untuk tetap memakai nama resmi Olympic Games Tokyo 2020 dan memakai atribut yang diproduksi di tahun 2020. Penundaan ini juga yang menyebabkan Olimpiade kali ini merupakan Olimpiade dengan anggaran terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade. Oh, jadi udah punya atribut 2020 tapi baru dipakai 2021 gitu. Betul, dan selain itu Bir, Olimpiade ini merupakan Olimpiade pertama yang tidak memiliki penonton karena pandemi yang terjadi. Seperti di gambar ini nih Bir. Jadi walaupun kita udah tanpa penonton tapi anggarannya masih besar ya Wit? Masih besar karena kan penundaannya semua itu kan ya Bir ya. Ya itu juga masuk dalam anggaran ya. Nah Bir, kita masuk nih ke fakta-fakta menariknya ya Bir. Selama ini Bir, ada 28 cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan di Olimpiade. Tetapi sekarang ada tambahan 5 cabang olahraga terbaru yang dipertandingkan, yaitu skateboarding. Tahu kan, Aldi biasa main tuh. Ya kan? Iya. Oke. Jadi Ada sekarang ada 33 jadinya. Betul, ada karate, ada tambahan baseball atau softball, ada selancar dan panjat dinding. Jadi totalnya seperti yang Birgit bilang ada 33 cabur. Nah, terus tahu nggak kalau kita menang di Olimpiade itu pasti dapat medali kan, Bir? Nah, seluruh medali dari Olimpiade Tokyo 2020 itu terbuat dari perangkat elektronik yang telah didaur ulang. Jadi, panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo membuat proyek bernama Tokyo 2020 Medal Project, di mana warga Jepang didorong untuk mendonasikan barang elektronik yang tidak diinginkan seperti ponsel atau laptop. Proyek ini dimulai dari tahun 2017. Jadi udah sekitar 2 tahun, sebanyak 78.985 ton perangkat elektronik yang terkumpul dan itu dihasilkan menjadi 5.000 medali. Proyek ini menjadikan Olimpiade Tokyo 2020 yang pertama dalam sejarah Olimpiade dan Paralimpiade yang melibatkan warga dalam produksi dan pembuatan medali menggunakan logam daur ulang. Wah keren banget ya Wit. Jadi bahan daur ulang itu digunakan untuk medali. Dan aku juga pernah baca itu juga pernah dipakai untuk buat tempat tidur, seragam dan juga podium. Iya Bir, keren banget kan. Jadi Olimpiade kali ini itu bukan hanya pesta untuk merayakan olahraga, tetapi juga untuk membantu menyelamatkan lingkungan. Oke, terus gimana Wit? Ada cerita apa lagi nih? Nah, cerita ketiga nih Bir, ada desain dari obor Olimpiade Tokyo 2020 dan Paralympic Games yang dirancang dalam bentuk bunga sakura. Obor ini dirancang berdasarkan masukan dari anak-anak di Fukushima. Fukushima di daerah Jepang yang tsunami 2011 lalu ya Wit ya? Iya betul Bir. Nah makanya Fukushima ini merupakan tempat yang signifikan pada Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Menurut desainer obor Olimpiade Tokujin Yoshioka, berat obor mencapai 1,2 kg dan terbuat dari aluminium. Obor menggambarkan 5 daun bunga sakura yang melambangkan 5 cincin Olimpiade. Obor ini menyatukan tradisi dan teknologi modern. Tokujin membentuk obor ini menyerupai lambang bunga sakura tradisional yaitu sakuramon dan memakai material aluminium yang sama yang digunakan oleh bullet train yang terkenal dari Jepang itu loh Bir, tahu kan itu? Nah terus tadi kita kan juga udah ngomongin Fukushima nih Bir nih ya. Karena memenuhi hasrat konsep keberlanjutan, obor berwarna rose gold mengkilap ini pun juga memakai material sisa dari perumahan sementara yang dibangun setelah gempa besar dan tsunami di Jepang tahun 2011 lalu. Oh jadi memang fokusnya anak-anak di Fukushima ini untuk material-material bangunan rumah ya Wit itu. Iya, jadi maksudnya si obornya itu sisa-sisa material bekas perumahan sementara yang kemarin, seperti itu Bir. Jadi kreatif banget kan ya Bir ya? Menarik ya Bir, beberapa fakta yang udah kita bahas tadi. Ngomongin Olimpiade Tokyo 2020, kita juga harus ngomongin prestasi Indonesia di Olimpiade kali ini dong pastinya. Ah iya Wit, kalau yang ini aku cukup ngikutin sih ya. Jadi Indonesia sendiri ini berhasil meraih 5 medali. Yang pertama medali emas kita udah tahu dari ganda bulu tangkis putri. Itu ada dari Gerisha Poli dan juga Afriani Rahayu. Kemudian ada juga medali perak yang disumbangkan oleh Eko Yuli
dari cabur angkat besi. Selain itu ada 3 medali perunggu yang disumbangkan dari Anthony Ginting. Kemudian ada Rahmat Erwin itu dan Windy Cantika dari angkat besi lainnya. Jadi Indonesia kemarin saat Olimpiade Tokyo 2020 itu menempatkan urutan ke-55, Wit. Salah satu yang menarik nih, Bir. Atlet Eko Yuli ini merupakan atlet Indonesia peraih medali Olimpiade terbanyak dengan 4 medali, Bir. Jadi ada 2 perak dan 2 perunggu. Atlet pertama yang berhasil merebut medali di 4 Olimpiade secara beruntun. Jadi sebelumnya Eko Yuli juga meraih medali perunggu di kelas 56 kilo itu di Olimpiade Beijing di tahun 2008, di kelas 62 kilo di Olimpiade London tahun 2012, serta medali perak 62 kg di Rio de Janeiro tahun 2016 dan di Tokyo 2020. Oke. Nah, selain itu, faktanya juga Gracia Poli dan Aprani Rahayu ini adalah menembus semifinal Olimpiade pertama. Wih, jadi mereka pasangan ganda putri pertama Indonesia yang menembus semifinal ya, Bir ya? Iya, betul. Oke. Sekaligus melengkapi koleksi emas bulu tangkis dari semua sektor. Jadi ini juga merupakan emas pertama Indonesia di dalam Olimpiade. Oke, jadi mereka cetak 2 rekor ya, Bir ya. Pertama mereka tembus semifinal, lalu mereka berhasil di final juga. Keren banget. Nah, dari tadi kita kan sudah membahas beberapa fakta unik dan menarik dari Olimpiade 2020 kan, Bir. Sekarang kita bahas sedikit tentang kontroversi yang terjadi selama Olimpiade tahun 2020 nih, Bir. Salah satunya atlet transgender. Sebenarnya nih, Bir, Olimpiade sudah mulai mengizinkan atlet transgender pada tahun 2004 di Athena. Namanya salah satunya adalah Queen. Itu merupakan bintang sepak bola putri Kanada yang menjadi atlet transgender terbuka pertama yang berkompetisi dalam 125 tahun sejarah Olimpiade. Oh iya, memang transgender udah diperbolehkan ya, Wit ya. Betul. Oke, tapi selain Queen itu juga ada Laura Hubbard dari Selandia Baru dari cabang olahraga angkat besi. Kemudian ada Alana Smith dari Amerika Serikat dari cabang olahraga skateboard, dan Chelsea Wolfe itu juga dari Amerika Serikat cabang olahraga balap sepeda. Nah, menurut situs olahraga LGBTQ All Sport ada sekitar 180 atlet LGBTQ yang sudah bergabung dalam Olimpiade. Ini menarik nih, Bir, dibahas lebih lanjut di podcast perempuan juga nggak sih? Apalagi Queen sendiri menjelaskan bahwa tidak mudah untuk atlet transgender karena dunia masih belum siap menerima mereka, dan peraturan juga jauh lebih ketat untuk atlet perempuan transgender ketimbang atlet laki-laki transgender. Jadi bayangin deh, bahkan itu pun perempuan pun masih jauh lebih ketat aturannya kan, Bir? Nah ya, Wit, jadi berdasarkan pedoman Olimpiade saat ini yang sudah diperbaharui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC pada tahun 2015, lelaki transgender dapat bersaing dalam kategori lelaki tanpa batasan apapun. Oke, by the way, Bir, si Queen ini merupakan atlet transgender pertama yang memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Oke, selain Queen, atlet yang menjadi kontroversi ini adalah Laura Hubbard, Wit. Oke. Laura Hubbard ini kan adalah atlet angkat besi. Dia sudah transgender dari laki-laki ke perempuan. Betul. Tapi sayangnya jadi banyak kontroversi, jadi banyak tanggapan dari masyarakat yang beranggapan bahwa tenaga dia kan masih laki-laki nih gitu. Jadi gimana nih? Apakah dia ini sudah dapat diakui sebagai pemenang perempuan seutuhnya, atau tenaga dia yang masih laki-laki seperti itu gitu. Iya. Sebenarnya, Bir, ya, yang dilakukan Hubbard ini memiliki dasar. Pasalnya pada 2004 IOC ini mengizinkan atlet transgender untuk ambil bagian di Olimpiade, dan sejak 2015 ketentuannya menyatakan atlet yang telah beralih dari pria ke wanita dapat bersaing dalam olahraga kategori putri tanpa memerlukan operasi gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu sah gitu kan. Cuman mungkin bagi beberapa orang karena dia itu dulunya laki-laki lalu menjadi perempuan, jadi banyak yang kontroversi gitu ya, Bir ya. Memang berarti pengetahuan ini perlu lebih banyak diinformasikan lagi ya, Wit? Iya, betul, Bir. Kontroversi lainnya, Bir, datang dari Simone Biles. Peraih medali emas 4 kali di Olimpiade Rio 2016 ini memutuskan mundur dari semua kompetisi pada Olimpiade Tokyo 2020 untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Jadi Simone Biles ini merupakan pesenam putri andalan Amerika Serikat, memutuskan mundur dari final nomor beregu putri Olimpiade Tokyo 2020 setelah dirinya mendapatkan nilai rendah pada penampilan pembuka.
Nah, nilai rendah itu berakibat pada tim bergu AS harus menerima medali perak gitu, bukan emas. Tekanan besar disebut-sebut jadi salah satu alasan yang membuat Biles tak mampu tampil maksimal. Biles mengakui tekanan untuk memenuhi harapan dan usahanya dalam meraih rekor 6 medali emas membuatnya tidak punya pilihan selain keluar dengan alasan demi kesehatan mentalnya sendiri, Bir. Iya Wit, Biles sendiri ini jadi udah depresi ya Wit ya. Dia sudah mengalami tadi kan kesehatan mental itu. Nah itu penyebabnya karena dia tuh merupakan salah satu pelecehan dari dokter senam di Amerika Serikat. Nah jadi dokter ini juga sudah pernah melakukan pelecehan lebih dari 250 orang. Oh my god. Jadi salah satunya maka dia mengalami depresi yang sangat terdampak gitu buat diri dia. Iya. Selain itu Bir, tante dari si Simone Biles ini meninggal karena dia ketika dia sedang berkompetisi di Olimpiade Tokyo. Jadi semakin menambah kesedihan ya Bir ya. Oke, tapi puji Tuhannya itu keputusan Biles ini didukung oleh banyak orang atau banyak pihak seperti gelandang Manchester United yang memuji keberanian Biles ada dalam Sekretaris Gedung Putih dan juga dalam acara Ellen waktu itu ya. Iya betul. Nah, sebenarnya Bir ya, aku tuh setuju sih kalau masalah kesehatan mental itu adalah sesuatu yang penting karena sehat itu kan nggak selalu fisik ya. Masih ada beberapa orang yang kurang aware atau kurang paham sama kesehatan mental dan menganggap itu remeh. Harapannya sih ke depan akan lebih banyak orang-orang yang lebih peduli dengan kesehatan mental dan mendukung orang-orang yang memprioritaskan kesehatan mental. Salah satunya bentuk dukungan terkecil tuh kayak hati-hati dalam berbicara karena kan kita nggak tahu orang itu habis mengalami apa atau sedang ada apa di hidupnya gitu kan ya Bir ya. Iya sih Wit, dan menurutku keputusan dari para pemain Olimpiade ini tuh memang bebas, mereka yang memutuskan sendiri mereka masih mau main atau enggak. Jadi memang kita harus menghargai banget keputusan mereka saat ini seperti itu. Nah, sekian Bir penjelasan tentang Olimpiade kemarin dan juga beberapa prestasi yang Indonesia dapatkan di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Iya Wit, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Betul, dan kita dukung terus atlet-atlet Indonesia. Indonesia!